Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Karena Lindong tidak dapat menyingkirkan lintah yang tiba-tiba menempel pada mereka, dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, dari apa yang telah terjadi, jelas bahwa Flame Master tidak akan meninggalkan sisi Ying Huan-Huan. Oleh karena itu, karena dia tidak dapat mengubah pikirannya, dia hanya dapat menerimanya untuk sementara. Bagaimanapun, dunia menjadi semakin kacau dan para Yimo, yang telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, akhirnya menampakkan diri. Identitas Ying Huan-Huan sebagai reinkarnasi Ice Master juga terungkap. Akan sangat merepotkan jika Yimo yang lebih kuat mengejarnya. Dengan demikian, dengan Flame Master sebagai pembantu gratis, kemungkinan besar mereka akan jauh lebih aman. Dengan pemikiran ini, Lindong memutuskan untuk berhenti mengkhawatirkannya. Sampai sekarang, gerbang Yuan telah hancur dan tidak ada gunanya untuk terus berlama-lama di tempat ini. Oleh karena itu, setelah mengobrol sebentar, pasukan besar mulai bergerak sebelum mereka bergegas kembali ke Sekte Dao. Aliansi penghancur Yuan, yang dibentuk sementara, jelas telah mencapai tujuannya. Banyak praktisi kuat saling berpamitan dan pergi. Lindong tidak mencoba menghentikan mereka juga. Meskipun akan sangat meningkatkan kekuatan Sekte Dao-nya jika mereka mampu mempertahankan para ahli seperti itu, Lindong tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, alasan mengapa dia menyukai Sekte Dao adalah karena dia merasa bahwa sekte ini layak untuk dilindunginya. Jika sejumlah besar ahli asing tiba-tiba bergabung, tidak dapat dihindari bahwa budaya Sekte Dao akan berubah dan ini adalah sesuatu yang ditakuti Lindong. Dia lebih suka Sekte Dao terus maju dan perlahan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia tidak ingin mengambil risiko kemungkinan bahwa esensi Sekte Dao dapat berubah setelah menerima gelombang besar. Sepasang mata yang bersinar dan berkilauan menyambut kelompok besar Lindong ketika mereka kembali ke Sekte Dao. Setelah itu, sorak-sorai yang menggetarkan bumi membumbung tinggi ke awan dan orang-orang bahkan dapat mendengarnya dari jarak 500 km. Setiap murid Dao Sek begitu bersemangat hingga mereka berlari keluar dari Dao Sek dengan mata merah. Bagaimanapun, banyak senior dan junior bela diri mereka yang terbunuh oleh Yuan Gate tahun lalu. Meskipun begitu, mereka hanya bisa menahan kebencian di dalam hati mereka, mengatupkan gigi dan menyaksikan Yuan Gate terus bertindak dengan angkuh. Bahkan, mereka hanya bisa meringkuk dalam formasi penjagaan sekte mereka. Selain itu, bahkan pada kesempatan langka ketika mereka meninggalkan formasi, mereka akan terus-menerus gelisah karena mereka tidak berani mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah murid Dao Sek. Semua ini akhirnya mulai berubah ketika pemuda yang lelah bepergian itu kembali ke Sekte Dao mereka. Sosoknya masih tegap dan tinggi. Namun, ada ekspresi tekad tambahan di wajah mudanya. Setelah absen selama 3 tahun, dia sekali lagi memikul beban berat seluruh Sekte Dao mereka. Itu persis sama dengan apa yang terjadi 3 tahun lalu di wilayah Iblis Unik. Pada saat-saat terakhir, dia muncul dan dengan heroik membalikkan situasi sendirian. Sekembalinya, Yuan Gate, yang telah menekan Dao Sek hingga tidak dapat mengangkat kepalanya, akhirnya mulai mundur. Akhirnya, ia mengumpulkan pasukan, menyerbu ke Yuan Gate dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Meskipun para pengikut yang tetap tinggal di Sekte Dao tidak dapat menyaksikan pertarungan yang menggetarkan jiwa dengan Yuan Gate, mereka semua percaya bahwa Sekte Dao mereka akan melambung di bawah komandonya. Pada akhirnya, pria itu tidak mengecewakan mereka. Di bawah komandonya, ia akhirnya kembali dengan kemenangan dan membawa hasil yang mereka harapkan. Meskipun Sekte Dao telah menghasilkan sejumlah murid luar biasa sejak didirikan, semua orang tahu bahwa Lindong telah jauh melampaui mereka semua. Nama-nama individu tertentu ditakdirkan untuk tercatat dalam catatan sejarah. Perayaan di dalam Sekte Dao berlangsung selama 5 hari penuh. Selama kurun waktu ini, berita tentang hancurnya gerbang Yuan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Suan Timur. Setelah itu, perayaan mulai menyebar dari Sekte Dao ke seluruh wilayah Suan Timur. Karena itu, seluruh wilayah Suan Timur menjadi gempar. Perang yang dimulai oleh Yuan Gate berdampak pada seluruh wilayah Suan Timur. Bahkan, banyak sekte yang hancur menjadi abu karena kuku besi Yuan Gate. Selain itu, meskipun mereka membenci Yuan Gate, mereka semua hanya bisa bersembunyi seperti tikus.
Bahkan, tidak ada yang menyangka bahwa Yuan Gate yang dulu perkasa dan tak terkalahkan, yang memandang rendah semua orang, akan benar-benar jatuh begitu cepat, seperti bagaimana seseorang tidak punya waktu untuk bersembunyi dari guntur setelah melihat sambaran petir. Selain itu, mereka hancur total. Sementara seluruh wilayah Suan Timur terguncang oleh runtuhnya gerbang Yuan, reputasi Sekte Dao melambung ke puncaknya. Bagaimanapun, bahkan faksi sekuat gerbang Yuan pada akhirnya dihabisi oleh Sekte Dao. Oleh karena itu, sekte mana lagi di wilayah Suan Timur yang berani bersaing dengan mereka? Saat ini, sebagian besar sekte super di wilayah Suan Timur dihancurkan oleh gerbang Yuan dan struktur kekuasaan lama pun hancur. Di antara sekte-sekte super, hanya Sekte Dao dan Istana Kemurnian tertinggi 9 surga yang masih berdiri. Oleh karena itu, jelas bahwa kedua sekte super ini akan memperoleh keuntungan paling banyak setelah perang yang kacau ini berakhir. Seiring dengan meningkatnya reputasi Sekte Dao, nama Lindong pun menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Bagaimanapun, semua orang jelas tahu siapa yang menjadi faktor penentu dalam serangan balik ini. Di masa lalu, Sekte Dao terus-menerus ditekan oleh gerbang Yuan. Oleh karena itu, Lindong jelas merupakan alasan utama mengapa Sekte Dao mampu membalikkan keadaan dan menghancurkan gerbang Yuan. Terlebih lagi, berkat reputasi Lindong yang semakin meningkat, semua orang di wilayah Suan Timur mengetahui tentang Kekaisaran Yan Agung. Pada saat ini, kemungkinan besar tidak ada kekaisaran lain di wilayah Suan Timur yang berani menyinggung kekaisaran rendahan yang dulunya tidak penting ini. Pada periode berikutnya, beberapa sekte besar mencoba membangun kembali sekte mereka. Namun, kekuatan dan reputasi mereka jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Selain itu, mereka semua cukup bijaksana dan mereka terus mempertahankan rasa hormat yang besar terhadap Sekte Dao. Bahkan, mereka semua bersikeras bahwa Sekte Dao harus menjadi pemimpin mereka. Lagi pula, setelah menyaksikan kekuatan Sekte Dao yang menakutkan, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berani menentangnya. Namun, Sekte Dao tetap tidak berkomitmen. Bagaimanapun, mereka tidak seambisius gerbang Yuan, yang menginginkan setiap sekte di wilayah Suan Timur tunduk kepada mereka. Faktanya, satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah melindungi sekte mereka sendiri dan menyelesaikan beberapa masalah. Bagaimanapun, wilayah Suan Timur yang dulunya kacau dan penuh konflik, berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah perayaan, ada banyak tugas penting yang menunggu untuk diselesaikan. Di masa depan, wilayah ini akan menjadi lebih hidup dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Berbeda dengan kegaduhan di dunia luar, Sekte Dao, yang sekarang menjadi faksi paling memukau di wilayah Suan Timur, dengan cepat mulai tenang setelah perayaan awal yang menggembirakan. Meskipun seluruh sekte masih bermain musik dalam suasana yang santai dan percaya diri, perayaan gila-gilaan di masa lalu secara bertahap mereda. Sementara itu, mereka terus merekrut dan melatih murid baru sesuai aturan lama. Namun, bahkan setelah upaya berulang kali untuk menekan, jumlah praktisi yang ingin bergabung dengan mereka terus bertambah. Lindong berjalan santai di dalam Sekte Dao. Kadang-kadang, beberapa murid Sekte Dao akan berlari melewatinya sebelum beberapa murid perempuan muda yang memerah akan meliriknya dengan rasa ingin tahu dan malu. Sementara itu, dia juga akan mendengar murid-murid meneriakkan namanya, Senior Lindong, dari jauh. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup. Dengan senyum lembut di wajahnya, Lindong mengangguk pada para murid Sekte Dao itu. Saat dia melihat para murid Sekte Dao itu, yang menatapnya dengan mata gembira dan bahkan penuh hormat, hatinya yang biasanya tegang juga mulai rileks, seolah-olah dia terbebas dari beban berat. Sensasi yang dia rasakan sekarang persis sama seperti ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Dao 3 tahun lalu. Lindong telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, ia juga merasa sangat lelah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk berhenti. Bagaimanapun, ia membawa terlalu banyak barang di punggungnya. Oleh karena itu, jika ia berhenti, kemungkinan Sekte Dao akan hancur menjadi puing-puing sekarang. Sementara itu, senyum cemerlang dari para senior dan junior bela dirinya juga akan lenyap. Bahkan, klannya dan orang tuanya akan binasa selama perang. Kadangkala, untuk melindungi sesuatu, seseorang harus membayar harganya. Untungnya, Lindong tidak pernah menyesali keputusannya sejak awal. Dengan sikap yang sangat santai, Lindong melangkah ke panggung pelatihan.
Setelah itu, ia duduk di samping Sungai Pil. Saat ini, ada banyak murid Sekte Dao yang duduk dan berlatih dengan tenang di jarak yang cukup dekat. Mereka menyerap dan memurnikan kekuatan Yuan di dalam Sungai Pil. Suasana malas dan damai merasuki tempat ini, menyebabkan Lindong merasa ingin bermalas-malasan. 10 hari telah berlalu sejak hancurnya gerbang Yuan dan Lindong telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, selama 10 hari terakhir, ia membiarkan dirinya benar-benar rileks dan mengabaikan semua yang terjadi di dunia luar. Kekacauan apapun akibatnya, apapun Yimo, semuanya dikesampingkan untuk sementara. Ying Xuanzi dan yang lainnya tampaknya menyadari niat Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak mengganggunya sama sekali selama periode waktu ini. Sebaliknya, mereka membiarkannya berkeliaran dengan santai di sekitar Sekte Dao sepanjang hari. Dengan demikian, ia menjadi pemandangan yang cukup menarik di dalam Sekte Dao. Lindong duduk malas di samping Sungai Pil. Matanya menatap Sungai Pil yang mengalir sebelum ia linglung. Butuh waktu lama sebelum ia merasa sedikit lelah. Kemudian, ia perlahan menutup matanya sebelum kegelapan menutupi pandangannya. Meskipun kegelapan menutupi pandangan Lindong, penglihatan di dalam hatinya tetap sangat terang dan jernih. Bahkan, dia dapat dengan jelas merasakan seluruh Sekte Dao dan bahkan setiap murid di dalamnya. Sementara itu, dia dapat merasakan kegembiraan dan kebanggaan mereka yang luar biasa. Emosi mereka yang memanas menyebabkan kehangatan yang mendidih muncul di hati Lindong. Itu sehangat matahari. Sensasi ini sungguh nyaman. Karena sangat nyaman, tubuh Lindong berhenti bergerak. Duduk di panggung pelatihan, waktu berlalu dengan cepat. Para murid Dao Sek, yang sedang berlatih dengan tenang, mengakhiri pelatihan mereka dan melihat bahwa sosok Lindong tetap diam seperti batu. Ketika mereka melihat punggungnya yang rileks, mata mereka tiba-tiba menjadi linglung. Bahkan, mereka merasa seolah-olah punggungnya telah menyatu dengan dunia, dan mustahil untuk menyentuh atau mendeteksinya. Beberapa percakapan pribadi tersebar karena banyak murid yang merasa linglung. Akhirnya, semakin banyak murid yang bergegas mendekat. Kemudian, mereka semua menatap sosok itu dengan tatapan terkejut. Saat keributan itu perlahan berkembang, hal itu akhirnya menarik perhatian Ying Xuanzi dan yang lainnya. Kemudian, mereka melihat ke arah Lindong, yang tampaknya telah berhenti bernapas. Bahkan, sepertinya kekuatan Yuan dan energi mental di dalam tubuh Lindong telah berhenti mengalir. Seketika, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Bagaimanapun, mereka adalah individu yang sangat berpengalaman. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa Lindong jelas telah memasuki trans yang mendalam dan misterius. Latihan pahit merupakan fondasi dalam perjalanan kultivasi seseorang. Namun, terkadang ada beberapa orang beruntung yang mampu mengalami momen eureka yang setara dengan latihan pahit selama 1 dekade. Pada saat ini, Lindong tampaknya telah memasuki trans yang mendalam dan misterius. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa ini sangat penting bagi Lindong. Mereka mulai membubarkan banyak murid dan mengosongkan tempat pelatihan, untuk mencegah siapapun mengganggu Lindong. Di puncak gunung di dalam Sekte Dao, Master Api menatap dari jauh ke sosok kurus yang duduk di panggung pelatihan. Sementara itu, cahaya ilahi yang samar berkilauan di matanya, sementara semburat keterkejutan diam-diam melintas di bagian terdalam matanya. Sosok itu telah duduk di samping Sungai Pil selama lebih dari sebulan. Selama kurun waktu tersebut, tubuhnya sekaku batu, dan bahkan napasnya telah hilang sama sekali. Suhu tubuhnya sedingin es, tampak seperti mayat tak bernyawa. Adegan ini bahkan membuat kelompok Ying Xuanzi merasa agak bingung, dan apalagi bagi para murid Sekte Dao biasa. Bagaimanapun, mereka belum pernah menyaksikan situasi seperti itu. Namun, mereka akhirnya agak tanggap, dan jelas mengerti bahwa Lindong tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, mereka dengan tegas melarang murid biasa memasuki platform pelatihan. Bulan ini berlalu dengan tenang di tengah tatapan tidak pasti dan khawatir dari banyak murid Dao Sek. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa individu yang lebih tajam samar-samar dapat merasakan energi yang kuat dan luas berkumpul diam-diam di langit di atas Dao Sek. Kekuatan ini bersifat halus dan tanpa bentuk. Namun, kekuatan ini menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang hampir padat.
Hanya para pembudidaya energi mental yang kuat yang dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi ini dan diliputi keterkejutan. Karena ternyata kekuatan tersebut sebenarnya adalah energi mental yang sangat luas dan tidak ada habisnya. Jumlah energi mental yang sangat besar bahkan menyebabkan para ahli yang telah berhubungan dengan reinkarnasi merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Kekuatan itu seperti lautan yang tak berujung. Itu menyelimuti langit di atas sekte Dao, menyebabkan banyak pengikut sekte Dao merasa gelisah. Energi mental yang menyelimuti langit semakin padat dari hari ke hari. Kadang-kadang, gemuruh guntur yang rendah dan dalam akan muncul di langit. Guntur itu tampaknya mengandung riak yang merusak yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Ying Xuanzi dan yang lainnya melirik ke langit sebelum tersenyum pahit. Setelah itu, mata mereka yang tak berdaya menatap ke arah sosok manusia yang duduk seperti batu di samping sungai Pil. Kekuatan ini, yang bahkan sulit mereka tanggung, jelas terkait dengan keadaan misterius Lindong. Namun, mereka tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bagaimanapun, energi mental di langit sedikit terlalu menakutkan. Jika lepas kendali, seluruh sekte Dao kemungkinan akan hancur dalam sekejap. Meskipun khawatir, jelas tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Yang tersisa hanyalah terus menunggu. Ying Xuanzi dan yang lainnya tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak terduga di tengah penantian ini. Namun, sesuatu memang terjadi pada Ying Huan selama periode ini. Gadis ini sangat kelelahan pada hari mereka menghancurkan gerbang Yuan. Dia menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri setelah kembali untuk memulihkan diri. Namun, entah mengapa, aura dingin yang terpancar dari dalam tubuhnya pada bulan berikutnya menjadi semakin pekat. Semua orang bisa merasakan kekuatannya melonjak liar saat ki dingin di dalam tubuhnya semakin pekat. Laju yang cepat ini membuat Ying Xuanzi dan yang lainnya agak khawatir. Kenaikan yang tak terkendali seperti itu terjadi hanya setelah Lindong memasuki kondisi misteriusnya. Kondisi itu berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur melambat. Rasa dingin itu sekarang menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan yang mengerikan. Oleh karena itu, Ying Huan telah mengasingkan diri di danau es di belakang gunung selama periode ini. Bahkan Ying Xuanzi hanya bisa menahan 10 menit ki dingin di sana sebelum dipaksa pergi. Perubahan Ying Huan membuat Ying Xuanzi dan yang lainnya merasa agak gelisah. Kegelisahan yang dirasakan oleh Ying Xiao bahkan lebih besar. Dia ingin pergi ke danau es untuk menjaga Ying Huan beberapa kali, tetapi dia tidak mampu menahan ki dingin. Pada akhirnya, dia dievakuasi secara paksa oleh Ying Xuanzi. Perubahan mendadak ini membuat Ying Xuanzi sangat pusing. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah master sekte Dao Sek, pria yang tenang dan tidak panik. Dia hanya bisa menutup danau es dan melarang murid biasa mendekat. Setelah itu, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu sampai Lindong terbangun dan melihat lagi. Penantian ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih sebelum akhirnya ada aktivitas. Para murid sekte Dao melanjutkan pelajaran dan pelatihan wajib mereka setiap hari. Namun, keadaan hari ini jelas berbeda. Cuaca menjadi agak pengap sejak pagi, dan gemuruh guntur terdengar jauh lebih sering dari biasanya. Langit sudah gelap menjelang sore. Setelah itu, semua orang melihat awan gelap membumbung tinggi di langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya melingkar di langit seperti naga petir saat tekanan alam yang menakutkan menyebar. Petir menyambar dan seluruh sekte Dao disinai oleh petir seolah-olah hari masih siang. Kekuatan Yuan di area itu mulai berkobar. Semua orang kuat di sekte Dao memasang ekspresi serius saat mereka melihat kekerasan di langit. Sudut mata mereka sedikit berkedut. Badai petir seperti itu kemungkinan akan mengubah bahkan ahli super tahap samsara menjadi debu dalam sekejap. Hati banyak Dao Sek bergetar ketakutan saat mereka menatap langit. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke tempat di mana mereka bisa berlindung. Kekuatan manusia tampak sangat lemah di hadapan kekuatan surga yang begitu menakutkan. Suara gemuruh guntur semakin cepat terdengar. Awan gelap pun tampak tidak mampu menutupi kilatan petir yang terang. Pemandangan ini mirip dengan jutaan tentara yang siap menyerang. Bahkan langit dan daratan pun sedikit berguncang. Guntur tampak berkumpul dan akhirnya mencapai puncaknya. Namun, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi saat guntur menggelegar. Keheningan ini berlangsung sesaat.
Setelah itu, pupil semua orang mengecil saat mereka menyaksikan awan badai di langit terkoyak secara brutal. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema di langit sementara kilat yang gemilang tampaknya menutupi semua cahaya lain di area tersebut. Petir yang tak terhitung jumlahnya setinggi ratusan ribu kaki melesat keluar dari awan-awan di langit bagaikan naga petir yang ganas. Setelah itu, petir-petir itu berubah menjadi air terjun petir yang turun dari langit dan langsung menuju ke Sekte Dao. Adegan ini sangat mengejutkan banyak pengikut Sekte Dao hingga kulit mereka berubah pucat pasi. Naga petir itu tampak memenuhi langit dan menelan daratan saat mereka turun. Dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat, mereka telah mencapai langit setinggi 10.000 kaki di atas Sekte Dao. Pada saat ini, dengan cahaya dari petir, beberapa murid Sekte Dao melihat sosok itu, yang telah duduk di samping Sungai Pil selama hampir 2 bulan, perlahan berdiri. Sosok itu mengangkat kepalanya dan menyaksikan petir menyambar ke arahnya. Sosoknya yang kurus tampak sangat kecil di hadapan petir besar ini. Namun, ketakutan di hati para pengikut Sekte Dao langsung menghilang saat mereka melihat sosok ini. Mereka akhirnya percaya bahwa selama sosok ini ada, Sekte Dao mereka tidak akan pernah runtuh. Ini adalah keyakinan yang hampir buta. Keyakinan seperti itu gila dan tidak rasional, tetapi mereka tidak pernah meragukannya. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Saat guntur bergemuruh, naga petir itu berubah menjadi lautan petir yang membawa serta kekuatan seperti kiamat. Lindong mengangkat kepalanya. Lautan petir terpantul di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di langit. Setelah itu, ia membiarkan lautan petir yang menakutkan itu menyelimuti dirinya. Suara tertahan terdengar dari dalam Sekte Dao saat ini. Namun, suara tertahan itu segera berhenti. Ini karena mereka melihat lautan petir yang turun tiba-tiba berhenti 10.000 kaki dari Sekte Dao. Pada jarak ini, mereka sudah dapat melihat kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Cepat, lihat! Tiba-tiba terdengar seruan dan banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka. Mereka melihat gelombang tiba-tiba muncul dari tengah lautan petir saat petir perlahan terkumpul. Beberapa saat kemudian, lautan petir itu berubah menjadi singgasana petir setinggi 10.000 kaki. Sosok kurus yang memegang tongkat kerajaan berdiri di atasnya sebelum duduk. Pada saat ini, sosok itu mirip dengan kaisar petir. Semua petir yang mengerikan siap sedia di tangannya. Sosok di singgasana petir itu melambaikan tongkatnya dengan lembut, dan lautan petir yang bagaikan kiamat itu menyapu ke bawah. Setelah itu, lautan itu perlahan menyusut di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, lautan itu berubah menjadi sungai petir yang besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, dan perlahan mengalir di langit di atas Sekte Dao. Mata semua orang tanpa sadar melebar ketika mereka melihat lautan petir yang menakutkan itu tampak jinak seperti domba di tangan Lindong saat ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Setelah berhadapan dengan lautan petir yang menakutkan, sosok itu perlahan berdiri dari singgasana petir. Kemudian, dia dengan lembut merentangkan tangannya. Energi mental yang besar dan dahsyat, yang telah mengalir di langit di atas Sekte Dao selama 2 bulan, tiba-tiba melonjak turun dengan panik, seolah-olah itu menjawab panggilan seseorang. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong bagaikan jurang tak berdasar saat energi mental yang menakutkan mengalir ke dalam dirinya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk samar. Dalam beberapa menit saja, energi mental yang besar dan dahsyat, yang telah membuat takut banyak orang di Sekte Dao, telah diserap sepenuhnya oleh Lindong. Ketika energi mental terakhir mengalir ke tubuh Lindong, sinar matahari yang hangat mengalir turun dari langit yang redup. Pada akhirnya, sinar matahari itu menyelimuti seluruh Sekte Dao. Banyak pasang mata memandang ke arah langit tempat sebuah sosok melayang dengan tenang. Meskipun dia hanya berdiri di sana, banyak ahli dari Sekte Dao tidak dapat mendeteksi kehadirannya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba merasakannya. Itu sama seperti ketika Raja Kursi keempat muncul saat itu. Dia jelas ada di sana, tetapi mereka tidak dapat merasakan kehadirannya. Energi mental yang kuat sekali, tidak disangka energi mental Lindong sudah mencapai tingkat yang menakutkan seperti ini. Ying Xuanzi menatap sosok di langit dan menghela napas pelan setelah beberapa saat. Jika aku tidak salah,
energi mental Lindong kemungkinan besar telah maju ke level master simbol tertinggi yang legendaris. Orang ini benar-benar jenius. Tetua buta itu mendesah. Dia ahli dalam energi mental dan tentu saja mengerti betapa mengerikannya level Lindong saat ini. Seorang master simbol tertinggi dapat bersaing dengan ahli tahap reinkarnasi. Sungai petir itu memiliki kekuatan petir yang sangat murni. Sungai itu sangat berguna untuk mengendalikan kekuatan Yuan dan tubuh fisik seseorang. Tindakan Lindong ini telah memberkati sekte Dao kita. Chen Zhen menatap sungai petir yang terang itu dan tanpa sadar terkekeh. Ying Xuanzi juga tersenyum dan mengangguk. Namun, tak lama kemudian, kekhawatiran muncul di matanya. Untunglah Lindong akhirnya keluar. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap Huan Huan. Apa yang terjadi dengan Huan Huan? Sosok di depan mereka perlahan muncul seperti hantu setelah suara Ying Xuanzi terdengar. Saat Lindong menatapnya, dia mengerutkan kening dan bertanya. Di sebuah gunung di belakang sekte Dao, seberkas cahaya melesat di langit sebelum Lindong dan Ying Xuanzi muncul di puncak gunung, yang kini memancarkan aura dingin yang menakutkan. Melihat ke balik hutan lebat dan lebat, orang bisa melihat danau es biru jernih di tempat itu. Sebaiknya kau pergi dan lihat lebih dekat. Aura dingin di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan dan bahkan aku tidak bisa mendekatinya. Ying Xuanzi menatap danau es yang jauh, sebelum ekspresi menyakitkan melintas di matanya. Kemudian, dia mendesah pelan. Lindong mengangguk pelan. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak sebelum ia muncul di tepi danau es itu. Ia melirik dan melihat ada teratai es di tengah danau es itu. Sementara itu, sosok cantik duduk dengan tenang di dalam teratai es itu, sementara rambut biru esnya yang panjang terurai dan memenuhi teratai es itu. Pada saat itu, ada hawa dingin yang pekat terpancar dari sosok anggun itu. Hawa dingin itu sangat kuat dan bahkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda beku. Itu sangat luar biasa. Lindong mengernyitkan alisnya sedikit. Kemudian, dia melangkah maju sebelum tubuhnya muncul di depan teratai es dalam bentuk seperti hantu. Pada saat yang sama, ada cahaya hitam samar yang bergelombang di tubuhnya, yang melahap dan mengatasi aura dingin yang kuat yang mencoba mengikis tubuhnya. Duduk di atas teratai es, Ying Huan Huan tertidur lelap. Matanya yang indah tertutup rapat dan wajahnya yang cantik kini sedikit pucat. Sesekali, tubuhnya yang halus akan gemetar dan dia tampak begitu rapuh hingga membuat hati seseorang terasa sakit. Aura dingin yang menakutkan terus-menerus menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Lindong memiliki mata yang tajam dan dia dapat melihat bahwa saat aura dingin terus-menerus melonjak dari dalam tubuhnya, warna rambut panjangnya yang awalnya berwarna biru es menjadi semakin kaya. Tiba-tiba, tubuh mungil Ying Huan Huan bergetar hebat. Setelah itu, dia menggigit bibirnya tanpa sadar, sambil mengerutkan alisnya erat-erat. Sepertinya dia mencoba melawan sesuatu dan bahkan ada ekspresi ketakutan di alisnya. Lindong merasakan hatinya sakit saat melihat ini. Ekspresinya langsung berubah muram saat dia berbicara dalam hatinya, "Yan, apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya?" Kekuatan Ice Master tampaknya bangkit dengan cepat. Yan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Kenapa?" Pupil mata Lindong sedikit mengecil sebelum dia segera bertanya dengan suara yang dalam. "Ada alasan di balik semuanya." Sebelumnya, Ying Huan Huan telah menekan kekuatan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kecuali jika beberapa keadaan yang tidak terduga telah terjadi, mengapa ada perubahan drastis seperti sekarang? Yan ragu-ragu saat mendengar ini. "Kenapa?" Lindong bertanya lagi. Sementara itu, ada sedikit kemarahan dalam suaranya. "Mungkin ada hubungannya dengan Flame Master." Yan tertawa getir dan berkata, "Flame Master? Apa yang telah dia lakukan pada Huan Huan?" Ekspresi Lindong berubah, sementara amarah muncul di matanya. Orang itu memang tidak baik. Dia mungkin tidak melakukan sesuatu dengan sengaja. Bagaimanapun, dia adalah Flame Master dan memiliki aura dari zaman kuno. Oleh karena itu, setelah dia mendekati Ying Huan Huan, auranya akan bertindak sebagai magnet yang akan menarik kekuatan Ice Master yang terpendam dalam tubuh Ying Huan Huan. Kata Yan. "Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal?" Lindong bertanya dengan marah. "Awalnya, kupikir Ying Huan Huan akan mampu mengatasinya. Aku tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi secepat ini."
Yan tertawa getir dan berkata, "Sang Master Api seharusnya tahu bahwa dengan mendekati Ying Huan, auranya akan membangkitkan kekuatan tersembunyi dari Sang Master Es di dalam tubuhnya, benar kan?" Dengan ekspresi yang sangat buruk, Lindong berkata perlahan, "Yah, dia seharusnya tahu tentang ini." Yan mengangguk dan berkata. Lindong perlahan-lahan menarik kembali amarah di matanya sebelum wajahnya kembali tenang. Namun, Yan, yang sangat mengenal Lindong, tahu bahwa semakin tenang orang ini, semakin besar amarah di dalam hatinya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambut panjang Ying Huan yang dingin dan menusuk tulang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Dengan ekspresi gelap dan muram, dia bergegas pergi. Pada saat berikutnya, dia langsung muncul di langit di atas Sekte Dao. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya, sebelum dia mengunci pandangannya ke sebuah gunung, yang berada di jarak yang cukup dekat. Akhirnya, suara marah yang gelap dan serius bergema di langit, "Flame Master, keluarlah sekarang." Raungan tiba-tiba ini membuat semua orang di Sekte Dao terkejut. Setelah itu, mereka mengangkat kepala dan melihat Lindong yang tampak muram, yang sekarang berdiri di langit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lindong kehilangan kesabarannya sampai sejauh ini. Ying Xuanzi dan yang lainnya juga bergegas mendekat, lalu mereka saling bertukar pandang. Jelas, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cahaya api menyala di gunung yang jauh. Setelah itu, sebuah sosok muncul tepat di seberang Lindong di langit. Kemudian, sosok itu sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa? Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Namun, kau berani menanyaiku?" Ketika melihat sikap acuh tak acuh dari Flame Master, kemarahan dalam mata hitam gelap Lindong tumbuh, sebelum ia terkekeh dingin. Sang Master Api melirik acuh tak acuh ke arah gunung belakang Sekte Dao, yang kini diselimuti aura dingin. Kemudian, ekspresi tak dikenal melintas di matanya sebelum ia berkata, "Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat kau sembunyikan. Saat ini, kau hanya mencoba menipu dirimu sendiri. Bukankah kau terlalu banyak ikut campur?" Lindong berkata dengan dingin, "Sekte Dao tidak menyambutmu. Pergi." "Aku tidak akan pergi kemanapun sebelum dia bangun." Sang Flame Master menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa menurutmu dia akan tetap menjadi dirinya sendiri setelah dia bangun?" "Aku menginginkan Ying Huan, bukan Ice Master," teriak Lindong dengan tegas. Sang Master Api mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kau tahu beratnya beban di pundaknya? Para Yimo masih bersembunyi di dunia ini. Selain itu, bukan berarti kau tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika perang dunia lain dimulai, banyak nyawa akan hilang dan kita semua akan membutuhkannya untuk menyelamatkan kita. Pada saat itu, jika dia tetap menjadi Ying Huan dan semua hal di dunia ini jatuh ke tangan para Yimo, apakah kau benar-benar percaya bahwa kalian berdua dapat lolos tanpa cedera? Dia tidak sanggup menanggung beban seberat itu. Jika seseorang harus menanggungnya, aku akan menggantikannya." Lindong mengepalkan tangannya erat-erat sebelum berkata dengan suara berat. Sang Master Api melirik Lindong. Ada sedikit jejak cemoohan di matanya saat dia berkata, "Atas dasar apa? Hanya karena kamu telah memperoleh warisan dari Devouring Master? Beban ini adalah sesuatu yang bahkan Devouring Master sendiri tidak dapat tanggung meskipun dia masih hidup. Karena itu, apa yang memberimu hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Lagi pula, jika beban ini begitu mudah untuk dipikul, apakah menurutmu kita membutuhkan orang sepertimu untuk melakukannya? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk melakukan itu? Itu bukan hakmu untuk memutuskan." Lindong menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, sorot matanya yang keras kepala tetap tidak berubah. "Dasar bocah sombong. Karena beraninya kau mengatakan itu, izinkan aku mencoba dan melihat apakah kau memenuhi syarat." Ketika Flame Master melihat ini, dia berkata dengan dingin. Sementara itu, amarah membuncah dalam hatinya. Setelah dia berbicara, langit di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya. Seketika, kekuatan Yuan berwarna merah menyala menyapu ke depan, sebelum berubah menjadi telapak tangan besar yang berapi-api, yang menghantam Lindong dengan kejam. Kilatan dingin melintas di mata Lindong saat melihat serangan Flame Master. Namun, dia tidak bergeming. Sebaliknya, awan petir mulai berkumpul di langit di atasnya.
Setelah itu, petir besar setinggi 10.000 kaki datang bersiul ke bawah seperti naga petir sebelum dengan kejam berbenturan dengan telapak tangan berapi yang besar itu. Gelombang serangan yang mengerikan menyebar dan bahkan ruang angkasa itu sendiri menjadi agak terdistorsi ketika keduanya berbenturan. Meskipun tubuh Lindong gemetar, dia tidak mundur. Sebaliknya, ekspresi tegas muncul di mata hitamnya. Flame Master memang kuat. Namun, energi mental Lindong telah maju ke tingkat Supreme Symbol Master. Ditambah dengan fakta bahwa kultivasi Yuan Power-nya telah menyentuh reinkarnasi, jelas mustahil bagi Flame Master untuk menekan Lindong dengan avatarnya. Jika kau tidak pergi, aku akan menghancurkan avatarmu. Lindong jelas-jelas marah karena Flame Master tiba-tiba menyerangnya. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum sebuah cahaya melesat maju. Setelah itu, cahaya itu membengkak dengan cepat di langit dan akhirnya berubah menjadi formasi kuno yang sangat besar. Formasi alam semesta kuno. Ketika Master Api melihat formasi kuno itu, pupil matanya mengeras. Jelas, dia tahu tentang itu. Kekuatan Yuan yang dahsyat dan energi mental tiba-tiba bersiul dari dalam tubuh Lindong. Kemudian, mereka berubah menjadi dua pilar cahaya sebelum mereka menyerbu ke dalam formasi alam semesta kuno. Formasi itu kemudian berputar sebelum kedua energi itu secara bertahap bergabung bersama. Sementara itu, gelombang riak yang menakutkan perlahan menyebar. Riak yang terpancar dari energi gabungan bahkan menyebabkan pupil Flame Master mengeras. Sang Master Api menempelkan kedua tangannya dengan lembut. Setelah itu, warna merah menyala dengan cepat di matanya. Setelah itu, sekelilingnya dengan cepat berubah menjadi sangat panas, sementara matahari yang cerah perlahan muncul dari tubuhnya. Ketika Ying Xuanzi dan banyak anggota Sekte Dao melihat bahwa kedua orang ini, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan masing-masing, sedang bertarung, mereka semua sangat terkejut. Bukankah mereka berdua akan menghancurkan seluruh Sekte Dao jika mereka bertarung di sini? Kedua orang di langit itu saling menatap dengan mata dingin. Pada saat berikutnya, energi dahsyat melonjak saat mereka bersiap untuk bertarung. Berhenti. Namun, teriakan tiba-tiba terdengar tepat saat mereka berdua hendak bertarung. Seketika, aura dingin menyembur ke arah mereka dari segala arah sebelum sosok cantik muncul di hadapan Lindong. Kemudian, dia merentangkan tangannya sebelum menghalangi Lindong. Setelah itu, dengan sedikit amarah di matanya yang cantik, dia menatap Flame Master dan berkata dengan dingin, "Apa yang coba kau lakukan?" Sang Master Api menatap Ying Huan yang tengah melindungi Lindong, sebelum ia sedikit terkejut. Kemudian, ia mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum mengendurkannya. Akhirnya, ia memalingkan muka dan berkata dengan suara samar, "Seperti yang kukatakan, aku tidak akan pergi sampai kau terbangun." "Kau!" Lindong menggertakkan giginya. Ying Huan menoleh. Dia menggunakan tangannya yang dingin untuk meraih lengan Lindong sebelum berkata dengan lembut, "Bisakah kamu tenang dulu?" Meski suaranya tetap dingin seperti biasanya, ada nada memohon di dalamnya. Lindong menatapnya sebelum akhirnya menghela napas. Setelah itu, formasi cahaya di langit berangsur-angsur menghilang sebelum kekuatan Yuan dan energi mentalnya kembali ke tubuhnya. Senyum mengembang di wajah Ying Huan saat melihat Lindong berhenti. Bagaimanapun, dia sangat mengenal karakter Lindong. Lindong biasanya tenang dan bertekad, dan dia akan menangani situasi apapun yang dihadapinya dengan tenang. Namun, saat ini, dia telah kehilangan ketenangannya karena marah. Ini adalah kejadian yang sangat langka dan Ying Huan jelas tahu alasannya. "Terima kasih," katanya lembut. "Mengapa kau berkata seperti ini?" Lindong menggelengkan kepalanya. Ia menatap Ying Huan dan berkata, "Apakah kau sudah menekan aura dingin di dalam tubuhmu? Jika aku tidak menekannya, kalian berdua akan menghancurkan seluruh Sekte Dao." Ying Huan berkata tanpa daya. "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana mengendalikan diriku?" Lindong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkanku menangani masalah ini?" Ying Huan melirik Lindong sebelum dia meminta pendapatnya. Lindong ragu sejenak sebelum mengangguk. Ying Huan tersenyum saat melihat ini. Dia menoleh sebelum menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap Flame Master. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Flame Master, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Namun, aku yang sekarang bukanlah Ice Master yang kau kenal.
Lagi pula, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa depan. Sampai sekarang, aku masih Ying Huan. Jika kau ingin tinggal di sini, silakan tarik auramu. Sang Master Api menatap mata Ying Huan yang tajam. Segera, dia menghela napas panjang dan berkata, Kau seharusnya tahu situasi yang sebenarnya. Sang Master Petir telah terbangun. Selanjutnya, Sang Master Kegelapan, Sang Master Kekacauan, dan yang lainnya akan muncul satu demi satu. Pada saat itu, Ying Huan menurunkan matanya yang cantik dan berkata, "Yah, itu tidak akan terjadi sekarang, kan?" Sang Master Api terdiam. Beberapa saat kemudian, dia tampak tersenyum sambil terus menatap wajah cantik Ying Huan. Kemudian, dia berkata, "Sungguh tak terduga. Seseorang sepertimu yang sangat tenang dan rasional, ternyata punya perasaan seperti itu pada seorang pria." Meskipun dia tersenyum, ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. "Itu karena aku adalah Ying Huan." Ying Huan menjawab dengan lembut. Sang Master Api menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi, sambil melambaikan tangannya. "Aku akan melakukan apa yang kau katakan dan mencoba menarik kembali auraku." Setelah itu, setelah suaranya terdengar, tubuhnya menghilang saat dia bergegas menuju gunung yang jauh. Lindong menatap Flame Master dalam diam, yang kini menghilang di cakrawala. Setelah itu, ia perlahan mengepalkan tinjunya. Pada akhirnya, ini semua karena ia tidak memiliki cukup kekuatan. Lagi pula, jika ia memiliki cukup kekuatan dan mampu memikul beban itu, ia dapat membiarkan wanita itu tersenyum sebahagia dan sebebas sebelumnya. Terlebih lagi, pada saat itu, siapa yang berani menolak?